Sampurasun Wargi Jabar, bersama saya Yudi Revan kembali lagi di podcast istimewa. Wargi Jabar, pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Pemprov Jabar meraih penghargaan sebagai pemerintah daerah berprestasi 2026 terbaik kedua tingkat provinsi dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian kinerja dan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan serta penurunan stunting secara terpadu. Nah, untuk membahas tentang isu ini kita akan berbicara dengan satu narasumber yang tidak asing lagi. Beliau adalah Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komaraningsih. Apa kabar, Bu? Hai, Sampurasun. Rampe. Alhamdulillah, ya luar biasa. Selalu semangat, Bu Noneng. Semangat, Oke, insya Allah. Bu Kadis, kita ngobrol-ngobrol tentang penghargaan yang baru saja didapatkan oleh Pemprov Jabar kedua ya untuk penurunan stunting dan juga tentang kemiskinan. Penurunan kemiskinan. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, ini penghargaan yang begitu luar biasa. Boleh diceritain sedikit ketika ada pengumuman ini, suasana di Dinsos Jabar seperti apa waktu itu ketika diumumkan bahwa kita Pemprov Jabar mendapatkan juara kedua tentunya untuk kategori kemiskinan tadi, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Ya, nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Wargi Jabar. Alhamdulillah ya, Pemprov Jawa Barat, Pak Gubernur gitu mendapat penghargaan untuk penurunan stunting dan penurunan kemiskinan terbaik kedua di Indonesia. Tentu saja Dinas Sosial seneng ya, karena bagaimanapun ada tupoksi kami di Dinas Sosial itu bagaimana kemiskinan yang di Jawa Barat ini cukup besar sih, karena kita penduduknya sangat banyak gitu ya. Kurang lebih 50 juta ya Bu ya? 51 juta, Wow. hampir 52 juta dan kemiskinan kita 6,78% gitu seperti itu. Dan kemarin turun 0,3, jadi kalau dikalikan ke orang, penurunan terbanyak gitu ya. Penurunan terbanyak. Karena tadi kali ke 52 juta itu ya. Kita senang sekali pastinya juga bukan penghargaan itu yang kita tuju ya. Tetapi bagaimanapun juga itu merupakan apa namanya? Ya penghargaan. Penghargaannya mau bonus ya Bu ya, seperti itu ya. Atas kinerja seluruh masyarakat Jawa Barat ya. Pemprov Jabar dalam hal ini tentu saja Pak Gubernur dan seluruh dinas gitu, karena bukan hanya dinas sosial sih, walaupun mungkin kalau tupoksinya ada di dinas sosial ya, seperti itu bagaimana mendapatkan stunting itu, tapi semua dinas, hampir 22 dinas itu ada dalam Satgas penurunan kemiskinan. Nah, kalau berbicara tentang kalau bicara fakta nih Bu, angka kemiskinan itu kan bukan sekedar statistik aja, tapi juga menyangkut nyawa dan perut masyarakat. Di sisi lain, penilaian penghargaan ini kan sangat detail ya, sampai ke efektivitas intervensi di tingkat desa. Ini sebenarnya apa program keunggulan Pemprov Jabar khususnya di Dinsos Jabar nih di tahun ini yang dinilai paling efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, Bu? Ya, kita itu memang kita punya 4 bidang ya, 4 bidang, 1 sekretariat, kemudian ada 8 UPTD, sekitar 20, kan sekitar memang ada 20 satuan pelayanan yang semuanya penanganan itu untuk rehabilitasi sosial, kemudian ada pemberdayaan sosial, kemudian ada jaminan sosial dan pelindungan sosial. Salah satu dari PPKS-nya atau kliennya atau penerima manfaatnya ini adalah yang sebut miskin itu tadi ya, sebut miskin tadi. Nah kemudian kalau ditanya apa sih program strategis gitu ya, program strategis kita itu ada 5 program strategis. Kita menyebutnya supaya lebih familiar ya, tapi itu udah masuk ke rencana strategis 5 tahun ke depan, dan itu juga sesuai dengan instruksi khusus dari Pak Gubernur, karena kan ada instruksi khusus Pak Gubernur untuk dinas sosial seperti itu ya. Ya kita menyebutnya ada satu yang namanya kampung sosial.
Kampung sosial. Kampung sosial ini adalah rehabilitasi sosial bersama teman-teman dinas sosial di daerah itu ke desa gitu. Jadi mengunjungi suatu desa, di desa itu ada berapa yang kita harus rehab dan kemudian berapa yang bisa menerima bantuan. Tentu saja juga berkolaborasi dengan banyak pihak ya. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya kawal bansos. Nah, kawal bansos ini karena kita memperoleh bantuan sosial dari pemerintah pusat. Kalau Indonesia Jawa Barat tahun kemarin itu hampir 16 triliun ya, yang langsung ke keluarga gitu, langsung ke penerima manfaat. Nah ini yang kemudian Pak Gubernur juga mengeluarkan surat edaran untuk supaya seluruh bupati, wali kota, camat, lurah melakukan pengawalan terhadap pemanfaatannya. Karena yang sedang menerima pemanfaatan ini jangan sampai uangnya tidak digunakan untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya. Karena memang terlihatlah di beberapa digunakan untuk judo atau pinjol atau misalkan konsumsinya yang tidak pas gitu. Konsumsinya yang tidak pas. Kemudian selain itu juga ada yang namanya teman sosial. Ini juga instruksi khusus Pak Gu. Teman sosial. Ya, karena Pak Gu jangan adalah yang gelandangan ya di jalan dan sebagainya. Kalau bicara kewenangan itu kewenangan dinas sosial kabupaten kota, karena rehabilitasi kalau provinsi itu di panti, tetapi kan tidak demikian ya. Wagub juga tidak menghendaki toh kabupaten kota juga bisa kita kolaborasi ke kamu ya. Teman ini adalah tadi semua yang perlu asistensi kita bawa, baik dari teman-teman dari dinas sosial kabupaten kota ataupun yang kita lihat sendiri gitu ke rumah teman kita nyebutnya. Jadi itu sebutnya singkatan dari tempat asesmen dan asistensi bagi yang rawan sosial gitu ya, seperti jadi teman sosial kita nyebut. Pikirnya teman tuh tempat aman gitu. Ya salah satunya juga itu ya, bisa berarti seperti itu. Jadi di sana di assessment apakah orang ini yang kemudian berkeliaran itu harus dikembalikan ke provinsinya, ataukah harus ke rumah sakit, ataukah harus ke panti seperti itu ya. Jadi supaya tidak dibawa ke sana, dibawa kemari gitu. Jadi kalau ke panti ternyata bukan lansia, balik lagi gitu seperti itu ya. Ternyata bukan, agak terganggu ingatannya, harus ke rumah sakit dulu deh. Jadi jangan sampai dibawa-bawa kurilingan gitu. Jadi agar tepat penanganannya Bu. Jadi kita punya tempat di mana Bandung, Jawa Barat. Apa itu namanya? Wetan ya? Sunda Wetan ya, Ciayu Majakuning ya. Ciayu Majakuning. Oh ya. Itu ada satu rumah teman. Bandung Raya nih ada satu di sini. Kemudian Sunda Tengah itu Purwakarta, Subang itu Karawang ada satu lagi rumah temannya. Jadi orang tidak harus membawanya ke Cimahi, dulu mah dari mana-mana ke sini ya. Jadi jauh. Nah, sekarang di sana tuh sudah ada rumah tempat untuk asesmen dan atensi dalam beberapa hari. Orang ini harus dikemanain gitu ya, seperti itu. Menarik Bu, nanti kayaknya kita harus datang ya ke rumah teman ya. Keliling nanti bisa lihat di sana ada nesnya lengkap lah gitu, seperti itu ya. Kemudian satu lagi di Sukabumi kalau untuk yang Sunda Kulon ya, seperti itu. Itu satu lagi adalah jalan-jalan sosial. Kalau bicara program habis ya. Yang jalan sosial ini adalah lebih ke preventif dari bencana gitu. Kita itu kan ada tuh fungsinya untuk bagaimana penanggulangan bencana dari sisi korbannya ya, manusianya gitu. Kan kalau kebencanaannya ada BPBD. Nah ini dari sisi manusianya itu baik bencana sosial maupun bencana alam. Nah jalan-jalan sosial ini lebih ke yang sudah dilakukan kemarin itu adalah ada teman-teman yang mau mengoptimalkan seluruh penduduk di situ dan pilar-pilar sosial,
misalkan membersihkan irigasi kemarin ya yang dilakukan, Gotong kemudian royong ya Bu. yang menanam pohon atau lebih ke mengoptimalkan pasung fasilitas umum. Ya. Karena pasung ini kan tempat bersosial, tempat bertemu ya. Sosial itu lawannya ansos, individual gitu. Tetapi sekarang adakah tempat untuk bersosialnya? Nah itu kita memfasilitasi bekerja sama dengan seluruh pihak tentunya bagaimana pasum ini bisa dioptimalkan untuk para lansia, para difabel yang ada di desa tersebut gitu. Dan satu lagi adalah modal sosial. Modal sosial ya lebih ke pemberdayaan. Ini kita bertemu dengan banyak pihak, bagaimana melatih memberikan modalnya, baik barang modalnya maupun uangnya itu kepada teman-teman yang ada di kampung sosial tadi, di desa tadi, terutama wanita-wanita yang rawan sosial ya, wanita-wanita rawan sosial ekonomi gitu. Single mom seperti itu ya, seperti itu yang dilatih supaya dia tidak jadi ada keterantaran gitu seperti itu. Ini jadi seperti menggeser paradigma gitu ya, yang misalnya sekedar memberi ikan sekarang memberi kailnya Ya, gitu. gitu seperti itu. Seperti itu. Seperti itu karena memang yang kita berikan adalah barang-barang modalnya ya. Itu bekerja sama dengan seluruh pihak kita menerapkan seperti itu, dan teman-teman dari kabupaten kota Bupati wali kotanya juga sangat support. Itu kan untuk yang program strategis di Dinsos ya. Karena kalau saya lihat kalau Pak Gubernur itu kenapa sehingga kemiskinan juga ini menurun cukup tajam ya, cukup tajam. Itu melihat pendekatannya ke kesejahteraan sosial saya lihat. Baik, kesejahteraan sosial itu dibagi 3, jadi satu adalah kebutuhan dasar, kedua yang sosialnya, ketiga ekonominya gitu. Nah kebutuhan dasar ini sandang, pangan, papan gitu kan, yang sebetulnya sudah tercover semua dari pusat kalau yang itu. Tetapi kemudian di sana juga ada kesehatan, yang sangat di support ya oleh Pak Gubernur. Pendidikan, kemudian mobility namanya, akses gitu. Dan makanya Pak Bu kan jalan-jalannya diperbaiki tadinya infrastruktur ya Bu. karena akses itu adalah salah satu kebutuhan. Mobility itu mobility fisikal ya, itu adalah salah satu kebutuhan dasar. Kemudian juga sosialnya itu salingnya gitu. Saling itu adalah kebutuhan saya. Saling itu memberi menerima dan seperti itu ya. Kemudian kesetaraan, kemudian juga partisipasi. Kan seringnya dari kalangan rendah atau bawah itu tidak diserta dalam pengambilan keputusan. Ya seperti itu. Nah ini yang kemudian ditingkatkan untuk dalam sosialnya, kesetaraannya seperti itu. Kemudian dia juga ikut serta di dalam pengambilan keputusan, misalkan di musren dan sebagainya seperti itu. Jadi aktif berpartisipasi. Jadi terwakili ya ini yang yang golongan-golongan yang kita sebut desil 1 gitu yang ngerti itu. Dan kemudian juga speak up, dan kemudian juga itu yang sosialnya tadi, wadah-wadah ya untuk bertemunya, dan kemudian ada aksesnya gitu, memberikan aksesnya ya, akses tadi baik ke pendidikan, ke kesehatan, ke usaha gitu. Karena kan yang paling utama yang miskin itu kan pasti tidak tahu harus kemana gitu. Oke, Bu, ngobrolin tentang kemiskinan dan stunting ini adalah 2 hal yang saling mengunci. Nah, ini bagaimana Bu Dinsos nih ya memastikan bahwa keluarga yang rawan kemiskinan itu mendapatkan asupan gizi untuk anak-anaknya dan tentunya juga terjamin di saat yang bersamaan. Ya, kita ini ya pasti itu tidak bisa sendiri-sendiri kan ya. Nah, teman-teman Dinkes juga untuk memperoleh datanya itu dari kami. Yang untuk siapa yang ada di desil 1, desil 1 itu artinya 10% terbawah gitu dari
dari belanja masyarakat, dari yang dikonsumsi oleh masyarakat. Desil 1 tuh paling krusial Bu? Gimana? Ya paling bawah. Paling bawah. 10% terbawah. Oh iya. Gitu. Nanti desil 2 itu 10% keduanya gitu ya. Terus sampai di desil 10 berarti yang 10% teratas gitu. Oke. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau di penduduk 52 juta dibagi 10, nah yang 10 ke terbawah itu yang desil 1 gitu. Oh iya iya iya. Yang paling memerlukan lah dalam hal ini ya. Yang kan kemiskinan juga dihitungnya adalah bagaimana setiap orangnya itu berapa besar dia mengkonsumsi gitu. Iya. Ya, kalau BPS ininya adalah 2.100 kilokalori. Itu kan dari masukan kan ya. Ya. Dari masukan dari yang dia konsumsi gitu. Kalau di bawah itu udah miskin tuh. Nah, seperti itu ya. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian itu juga menjadi asupan tadi yang untuk tidak terjadinya Stunting. ya, pastinya juga kalau dari Dinsos kan ada khusus terutama yang dari bantuan itu ya, yang untuk ibu-ibu gitu. Terutama kan kalau stunting ya saat dari sejak kehamilan ya, dari sejak kehamilan kemudian sampai kemudian ya paling utamanya kan di sejak kehamilan. Kehamilan betul. Dinkes yang menangani, tetapi kemudian juga tadi kalau sekeluarganya itu gizinya terpenuhi ya termasuk dengan ibu hamilnya tadi kayak atau calon lah ibu hamil juga seperti itu, sehingga akan apa namanya korelasinya tinggi banget gitu ya kan, ketika kemiskinan ini juga menurun Ya. stuntingnya juga demikian gitu. Ikut ya. Oh oke. Jadi berbanding lurus ya Bu antara kemiskinan dan ya kemiskinan dan tadi itu stunting gitu. Oke. Oke. Terus juga ketika mendapatkan penghargaan ini ada pesan dari gubernur. Pak Gubernur menegaskan bahwa satu pesan yang menarik nih, warga menengah ke atas agar belanja di warung sekitar dan peduli kalau ada anak kurang gizi di dekatnya. Nah ini kan seperti social movement ya, yang luar biasa sekali. Ini bagaimana Dinsos melihat kepedulian bertetangga ini dalam mempercepat target penurunan stunting dan kemiskinan? Iya, itu kan intinya sosial sebenarnya. Ya. Sosial itu yang tadi saling tadi. Ya, saling-saling tadi. Saling tadi ya. Kemudian yang masyarakat sekitar yang tadi kalangan atas itu. Kalau membelinya di situ artinya kan dia menyuburkan ekonominya juga. Ada warung di sana dan sebagainya gitu ya. Berarti kan ya terangkat juga karena ada yang belanja gitu. Nah, kemudian juga tadi peduli yang ada kalau kurang gizi dan seperti ini. Nah, itu kalau tidak ada tempat pertemuan nggak tahu. Iya, kalau ansos tadi misalnya gimana mau tahu ya Bu ya, ketemu aja jarang misalkan. Kalau misalkan di RT-nya itu ada sesuatu atau di RW-nya itu ada sesuatu, bahkan ya yang terjadi sekarang kan akhirnya begitu ya. Akhirnya Pak Gubernur gitu kan. Seolah-olah di sana tidak ada Pak Lurah, seolah-olah di sana tidak ada Pak RT gitu. Langsung kan bikin konten ya Pak Dedi. Iya, gitu kan. Seolah di sana tidak ada keluarga gitu, tidak ada keluarga. Nah, ini Pak Gubernur itu ingin dengan menyampaikan seperti itu, sosialnya juga apa itu namanya dilaksanakan lagi lah ya pertemuan gotong royong karena kalau ke warung itu salah satunya juga ketemu dengan tetangga kan. Betul. Ya kan, ketemu dengan ibu ini berinteraksi. Ya. Nah, jadi ada yang sakit pun akan ketahuan kenapa ya si ibu ini nggak belanja udah seminggu misalkan kan udah ketahuan nih. Oh, jangan-jangan sakit seperti itu. Ini karena tidak bertemunya itu jadi tidak diketahui lah ada yang sakit dan sebagainya. Berarti kita ke warung tuh ada transaksional, transaksi, ada juga barter informasi itu gitu ya. Kan selalu begitu ya. Selalu begitu dan enak. Tadi makanya kita juga mau optimalkan kasum-masum yang ada itu selain tadi berbelanja dan sebagainya, fasum itu bisa dinikmati di lingkungan ibu yang lansia juga nggak bisa piknik jauh lah misalkan ya, apalagi nggak punya saudara atau coba di situ. Dari kemudian kalau tidak ada itu kenapa si nenek itu nggak ada ya seperti itu. Nah, tadi yang Pak Gubernur itu kalau dilaksanakan oleh seluruh Jawa Barat dah
keren sekali sosialnya itu terjalin gitu ya, meningkat, kemudian juga ekonominya juga demikian. Betul. Tadi kan kata Pak Gubnya disampaikan, itu kalau ada yang kurang gizi dibantu gitu kan. Itu kalau tidak bersosial tadi nggak akan ditahuan tuh Iya. mana yang kurang gizinya gitu ya. Iya. Siapa yang kurang gizinya gitu. Ya itu teh ya filiasi asut ya. Iya betul. Tapi kalau sering ketemu kan, kenalnya nih pogeng pisang gini kira-kira kan seperti itu. Atau kasihannya makanya teh seperti itu ya akan jadi tahu kan. Ya. Jadi kalau boleh dibilang mah pesan Pak Gubernur ini sebagai pengingat mungkin ya Bu ya, yang misalkan udah melaksanakan tadi bersosial dan sebagainya itu terus ditingkatkan. Ini yang belum mungkin yuk bareng-bareng gitu ya. Dengan himbauan Pak Gubernur yang kalau kesannya sederhana ya, tapi itu sangat efektif sebetulnya untuk penurunan kemiskinan dan turun stunting gitu. Tadi kalimat yang tadi. Iya. Oke. Ini Bu, kalau misalnya ke depannya nih akan ada inovasi khusus kah mungkin dari Dinsos agar gerakan belanja di warung tetangga dan peduli gizi ini tentunya bisa jadi budaya baru di Jawa Barat? Ya itu kalau kita menyebutnya itu adalah jalan-jalan sosial itu. Jalan-jalan sosial. Sudah ada programnya ternyata ya. Ya, tetapi kan kalau Pak Gub nih tadi udah lebih spesifik lagi. Nah, kita mungkin dan jalan-jalan sosial juga tadi mengoptimalkan yang tadi ya, bersosialnya supaya terlihat tuh ada yang miskinnya atau kurang gizinya dan sebagainya. Dan kemudian juga ide atau tadi imbauan Pak Lut, iya warung yang mungkin modal sosialnya juga di situ si warung-warung yang ada di kampungnya itu ya. Kenapa yang kalangan atas kemudian tidak membeli ke warung sih? Itu kan kemudian kelengkapannya kemungkinan kelengkapannya yang tidak ada, terbatas gitu ya. Terbatas dan di sanalah mungkin juga harus menguatkan si warung kecil itu gitu ya supaya agar segala ayah gitu ya Bu ya, nggak kemana-mana gitu ya. Oke, baik. Ini Bu tugas yang lumayan berat untuk penurunan kemiskinan dan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting ini. Pastinya Dinsos tidak bisa bekerja sendiri. Ini pasti harus bekerja sama dengan dinas-dinas lain, banyak pihak stakeholder gitu. Bagaimana cara Ibu tentunya untuk mengorkestrasi itu Bu? Nah ini di yang program yang saya sebutkan tadi 5 itu ya. Kami jauh-jauh hari sih mengajak teman-teman filantropi, kemudian mengajak para pengusaha juga. Jadi sudah kita undang ke sini, termasuk juga dinas-dinas, misalkan yang terakhir kemarin kampung sosial kita di Sumedang ya di Semanggung, itu sekitar 10 filantropi yang ikut karena saya tidak mau keterbatasan APBD saat ini ya itu menjadi penghambat kita tidak bergerak gitu seperti itu sehingga yang modal sosial itu dari mereka bukan dari kami tapi kami menyampaikan ini programnya Bapak siapa yang mau ikut gitu kemudian kursi roda kemudian tongkat juga kemudian juga edukasi itu dari OJK salah satunya ya kita selalu ikut serta dalam setiap program tersebut karena literasi dari sederhananya belanja ibu-ibu lah ya nah gitu literasi keuangan seperti itu bagaimana sih memanfaatkan keuangan yang mereka punya terutama dari bansos ini supaya lebih manfaat gitu teman-teman dari OJK kita ajak dari teman-teman perbankan kalau dinas juga kemarin terakhir dari di Pangalengan ya. Hari Selasa ini kemarin. Selasa ini kita ngajak teman-teman DKPP mereka membawa bibit ayam. Membawa bibit ayam serta memberikan beras gitu. Yang untuk 143 orang pemerlu perhatian ya di desa tersebut. Kemudian sebelumnya juga dari DKP membawa bibit ikan buat ikan untuk kolam di satu desa itu kolamnya yang kolam milik desa gitu sehingga orang bisa hadir dan kita menyiapkan bangku-bangku untuk taman di situ untuk duduk juga untuk sebagai sarana pariwisata lah ya di anak di tempat itu seperti itu.
Nah, jadi kolaborasi tidak hanya dengan dinas, melakukan dengan seluruh pihak, termasuk juga perusahaan-perusahaan gitu untuk bisa langsung memberikan apa namanya tanggung jawab sosialnya di sana. Ya, oke. Berbicara mengenai bansos Bu, Oke. masalah yang klasik ini adalah pendataan ya di Indonesia ini. Nah, misalkan bansos yang salah sasaran misalkan. Ini bagaimana Dinsos Jabar nih membenahi data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSN ya, agar bantuan itu benar jatuh ke tangan yang tepat. Iya. Tepat sasaran, tepat guna. Iya betul. Pertama kan Pak Gubernur mengeluarkan surat edaran Ya. buat bupati, wali kota, camat, palurah, dan seluruh dinas untuk mengawal bantuan sosial tadi yang cukup besar tadi. Ya. Supaya tepat sasaran dan kemudian pemanfaatannya baik gitu seperti itu. Kemudian kita juga koordinasi ya dengan seluruh dinas sosial seluruh kabupaten kota tentu saja. Dan kita juga udah bertemu dengan seluruh camat. Ya. Dengan karena para pendamping dari sosial atau pendamping PKH gitu adanya di kecamatan untuk terus mengawal pemanfaatan serta melakukan ground check terus menerus karena dinamisnya luar biasa kan. Yang asalnya desil 6 gitu jadi besok ya desil 1 itu kan bisa sangat terjadi. Misalkan yang ini tiba-tiba kaya atau tiba-tiba miskin atau tiba-tiba sakit kemudian meninggal dan sebagainya itu kan ada yang lahir setiap hari, ada yang pindah setiap hari, ada yang meninggal setiap hari. Nah itu jadi terus melakukan ground check oleh pendamping dan kita himbauan dari Pak Gubernur itu tadi kawal tadi surat edaran tadi dan kemudian kita juga langsung mendampingi langsung ke desanya, kelurahannya gitu seperti itu. Supaya tidak lagi terjadi ya pasti tidak 100% setiap saat valid ya. Makanya dilakukan ground check terus menerus. Jadi DTSN itu update per 3 bulan. Per 3 bulan itu selalu diupdate gitu. Ya. Ada yang turun ke lapangan langsung ngecek. Dan di sini juga ada posko DTSN. Ya di gedung sebelah nih. Di SLRT itu aduannya tahun kemarin 4.000. Kami harusnya masuk nih. Nah seperti itu. Baik yang ada yang langsung maupun digital ya. Kita ada hotline-nya dan sebagainya. Ini mungkin kesempatan juga buat wargi Jabar yang mungkin datanya tidak sesuai nih, misalkan boleh ngadu kemana gitu. Iya. Ke gedung sebelah. Iya, ke gedung 11 kalau mau datang. Tapi kemudian kita ada nomor yang bisa dihubungi. Dan kemudian itu adalah untuk terus perbaikan. Mudah-mudahan tidak hanya begini masyarakat mengadukan bahwa itu orang itu harusnya masuk, tetapi juga mengadukan bahwa orang ini harusnya tidak masuk gitu. Ya. Ya seperti itu. Ya. Kebanyakan gitu ya Bu ya, yang ngadu mungkin yang orang ini nggak masuk. Iya, itu sebenarnya harusnya masuk. Tapi kalau jarang sekali memang kami harusnya tidak masuk, tolong dicabut gitu. Tapi kalau itu ketahuan gimana Bu? Kalau misalnya sebetulnya dia nggak masuk. Ya kalau itu dihentikan. Tapi melalui pleno pastinya juga. Musdes yang di desa bahwa ini harusnya diberhentikan. Memang harus ada musyawarah di kelurahan di desa gitu setelah kita ajukan ya. Musyawarahnya bisa nanti karena lebih langsung lihat kondisinya kan. Ya. Ini Bu, kita beralih ke fokus pemerintah pusat yang saat ini adalah menghapus kemiskinan ekstrim. Di Jabar sendiri nih Bu, kantong-kantong kemiskinan ini biasanya di wilayah mana? Dan intervensi spesifik apa yang Dinsos berikan yang berbeda dari bantuan kemiskinan yang biasa gitu? Kami memiliki data di desa mana yang paling banyak desil 1-nya tadi sebut ya. Desil 1. Ya itu kita sebut kantong kemiskinan. Jadi kalau Kabupaten Bandung ini kecamatan ini desanya ini gitu. Kemudian 10 yang desa terbanyak yaitu ini kita lengkap data itu lengkap. Ada ya di desil 1 itu desa mana sampai alamat-alamatnya. Dan dinas sosial kabupaten kota sudah terpetakan.
sudah mengetahui gitu, mengetahui hal itu. Ya, yang sekarang harus difokuskannya adalah treatmentnya saja. Treatmentnya saja kan sudah tahu nih di desa itu tuh saya baca gitu. Jadi harapannya tadi tidak semuanya kan ada tata kelola ya. Ada Pak RT, ada Pak RW, ada Pak Lurah, Pak Kades gitu, Pak Camat, Pak Bupati gitu, supaya berjenjang ya Bu ya. berjenjang gitu untuk penanganannya seperti itu. Oke. Itu dia. Dan ini Bu, setelah menjadi yang terbaik nih, ini mempertahankan katanya lebih sulit ya daripada meraih gitu ya. Ini ada strategi khusus ataupun ada PR-PR lain mungkin dari Dinsos Jabar yang belum terselesaikan atau yang akan menjadi fokus utama ke depannya Bu setelah mendapatkan penghargaan ini. Kemarin juga kami sudah diundang Pak Sekda nih ya. Pak Sekda itu nanti ada, tapi mungkin belum launching lah nanti. Pak Sekda Ada program gitu. program yang memang tidak hanya Dinsos, walaupun untuk leading sektor yang kemiskinan gitu, data-data kita support dan sebagainya. Jadi nantinya merata gitu, bukan hanya parsial ya, tetapi merata ke seluruh desa. Dan kemudian juga seluruh dinas bergerak, seluruh perangkat juga bergerak. Kita tunggu ya seperti itu. Tapi kalau Dinsos tetap berjalan tadi dengan program prioritas tadi, program strategi tadi ya. Dan kemudian kita juga mempunyai program strategi yang ada di panti gitu, yang di panti. Itu bagaimana? Karena Pak Gub menginginkan bahwa panti di Jawa Barat itu adalah panti terbaik di Indonesia. Artinya fasilitasnya terbaik, tata kelolanya terbaik, kemudian pelayanannya juga terbaik gitu. Dan itu yang terus dioptimalkan ya dengan seluruh resource yang kita punya itu. Kita juga menciptakan modul-modul pelayanan yang tentu tingkat lebih atas daripada layanan dasar yang disampaikan oleh standar yang harus berdasarkan Permensus gitu. Modul-modul calakan namanya Berseka, kemudian Waringkas, Berehan, dan satu lagi adalah Motekan. Nah, itu masing-masing satu buku sendiri gitu. Ya, karena Motekar di lansia itu beda dengan Motekan di anak, ya kan? Calakan di anak beda calakan dengan teman-teman yang difabel ODGJ misalkan. Ya kalau di ODGJ kan calakan itu cukup, dia tahu kalau pengembalian itu harus berapa kalau saya belanja. Nah itu kan beda dengan yang anak nih. Anak mah yang kemarin juga pas graduasi, pas terminasi, banyak yang juga dapat beasiswa. Itu jadi tingkat calakannya lain deh setiap panti. Nanti bisa dielaborasi. Ada beberapa program nih Bu ya yang tadi ya, salah satunya Motekar tadi calakan, Waringkas, terus Berehan. Nah Berehan kan selalu ingin meminta, ada yang menerima gitu. Bagaimana caranya memberi? Nah kan kita ada GP, ada wanita lagi, jadi 20 satuan pelayanan itu beda-beda. Ini menarik nih untuk dibahas di podcast istimewa ya. Ada 5 episode berarti baru nanti. Nanti kita langsung ke panti ya. Langsung ke panti kita lihat ya. Oke, Bu Noneng, ini menarik sekali. Terima kasih insight-nya tentang tadi penanggulangan kemiskinan dan tentunya juga penurunan stunting. Selamat sekali lagi mendapatkan penghargaan, tidak menjadi jumawa, tapi ini merupakan satu semangat lagi untuk bisa lebih baik lagi daripada yang kemarin yang saya lakukan gitu ya. Turunnya lebih banyak lagi. Amin. Oke, ada target mungkin Bu di tahun 2027? Target Kaseksen yang target minimal 0,5. 0,5. Bukan, kemarin kan 0,3. Ya, sekarang 0,5. Wah, lumayan, semangat Bu. Oke, Bu, mungkin yang terakhir untuk wargi Jabar, apa nih pesan-pesan dari Bu Noneng, Bu Kadis untuk wargi Jabar yang menyaksikan dan mendengarkan podcast istimewa? Silakan. Terima kasih wargi Jabar. Saya Noneng Komara, Kadis Sosial Jawa Barat. Kita bersosial karena wargi Jabar ya, bersosial di seluruh kalangan, di seluruh level, masing-masing tetap jangan menyendiri, jangan individualis, sehingga apapun bisa tertangani lebih cepat gitu, seperti itu. Dan infonya juga untuk penanganan
ke kaminya pun juga lebih cepat seperti itu. Jangan sampai ada korban dulu gitu ya, karena akibat dari kita kurang pedulinya terhadap masyarakat kita di sekelilingnya. Terima kasih. Baik, tentunya terima kasih Bu Noneng atas waktunya, dan wargi Jabar, itu dia obrolan kita tentang penanggulangan kemiskinan dan tentunya juga penurunan stunting di Jawa Barat yang mendapatkan penghargaan. Alhamdulillah, ini selamat untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan ini menjadi semangat baru untuk lebih baik lagi. Dan terima kasih untuk wargi Jabar yang sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast istimewa. Dan kita punya tantangan untuk wargi Jabar. Coba boleh disebutkan nggak kira-kira program tadi inovasi dari Dinsos yang disebutkan oleh Bu Noneng tadi? Boleh di komen di komentar ya, di kolom komentar ya, program-program unggulan Dinsos ya untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting. Yuk, oke. Baik, kalau begitu saya Yudi Revan, terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast istimewa episode yang lainnya. Lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa.